Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama nafa'na bi'ulumihi fid dharain. Amin. Summa qala Allahumma hidayatan lis-shawab ya rabbal alamin. Yang mana ini? Ya? Oh. Yang ya maksudnya yang mana? Walladzi yughusla. Oh, baru sampai situ ya. Nah, ya. Walladzi yujibul ghusla sittatu asya. Dan yang mewajibkan mandi itu 6 perkara. 6 itu minha diantaranya dari minha min sittah, dari yang 6 itu salah satun tashtariku fiha rijalu wan nisa, berkongsi padanya laki-laki dan perempuan. Makna berkongsi di situ bisa terjadi pada laki-laki dan juga bisa terjadi pada wanita. Ma'an, bersamaan, sama-sama bisa gitu. Laki-lakinya bisa juga terjadi ini, perempuannya juga bisa. Sementara yang 3 lagi khusus itu hanya terjadi pada wanita, tidak terjadi kepada laki-laki. Ya, itulah dia haid, nifas, wiladah. Haid, nifas, wiladah itu khusus untuk perempuan. Laki-laki nggak akan terjadi seperti itu, adatnya dibikin Allah. Nah, tapi kalau yang 3 ini, nah itu bisa terjadi pada wanita, bisa juga terjadi pada laki-laki. Makanya dia mustarik atau tashtarik, berkongsi. Mana dia yang 3 yang berkongsi itu? Wahia al-ula, yang pertama, iltiqaul khitanaini. Iltiqa, bertemu 2 khitan. Bertemu 2 khitan, iltiqa khitanaini. Makna iltiqaul khitanaini itu macam mana? Bi idkhalil hasyafah, dengan memasukkan sebatas hasyafah. Jadi alat vital untuk hubungan suami istri itu buat laki-laki namanya zakar. Jadi contohnya ini lah, pas kali ini miknya dari pangkal sampai ke ujung. Nah, ini namanya zakar ini. Khusus kepalanya saja namanya hasyafah. Jadi yang mewajibkan mandi iltiqaul khitana ini, bertemu 2 khitan, apabila batas masuknya zakar itu tidak pala semua sampai kepala zakarnya, hasyafah saja, berarti sudah wajiblah mandi. Karena khitan wanita itu kan di dalam. Nah, baru setentang iltiqa di situ, setentang antara khitan laki dan perempuan itu, manakala masuknya zakar laki-laki ke faras perempuan itu apabila sebatas kepala zakarnya. Itulah yang disebut dengan hasyafah. Walau bila qasdin, walaupun masuknya tidak disengaja. Gimana ya, masuk nggak sengaja? Bisa itu. Ya entahlah, mungkin bisa lah ya. Seandainya nggak sengaja, ya. Ya, separuh hasyafah. Kalau separuh hasyafah belum wajib. Sampai tenggelam habis kepalanya. Apa ada yang separuh nggak jadi? Ya mungkin lah. Tapi biasanya mungkin nggak tamu anak. Pokok ayah oma adik takut katanya. Aduh, kejut lawak kan? Tak jadi, bukakan pintu. Adik tidur sini katanya. Alah, talan lagi. Udah wajib mandi itu? Belum. Kalau belum sampai sebatas tenggelam kepala hasyafah. Tapi kalau sudah tenggelam kepala hasyafah itu masuk semua, nah ini wajib mandi. Wa ilam yanzil, walaupun tidak harus keluar spermanya. Enggak keluar sperma sebab lain lagi nanti.
Jadi jima nih, iltiqaul khitana ini, nah itu lain lagi. Jadi semata-mata jima itu wajib mandi, walaupun tidak harus keluar sperma. Jadi walau bila qasdin, walaupun tidak disengaja masuknya, asal masuk wajib mandi. Cuman mensurahkan, mentaswirkan masalah bila qasdin ini agak susah ini ya. Rata-rata sengaja lah pula kan. Au kana zakaru asal, atau zakarnya asal. Asal itu apa? Loyo. Kalau kita bilang impoten. Jadi tapi bisa juga masuk. Dipaksakan, kayak mana lah cara orang tuh kan. Akhirnya masuk juga, sebatas kepala, walaupun loyo dia masuknya. Wajib mandi. Au ghairu muntashir, atau zakarnya tidak muntashir. Apa tidak muntashir ini? Tidak apa ya? Tidak kayak kayu itu. Kalau kayak kayu itu kan apa? Tegangnya. Apa namanya? Coba membahasakannya ini. Keras. Ini enggak. Asal dipaksa bengkok dia. Iya. Masa bengkok dia. Tapi akhirnya masuk juga sebatas hasapa. Ya udah, wajib mandi. Jadi udah masuk sebatas hasapah tuh. Habis itu bilang istrinya, kayak mana bang mandinya kita nih bang? Mandilah. Udah masuk kok sebatas hasapah. Au qadriha, atau seukuran hasapah, min maqtu'iha, dari yang hasapahnya terpotong. Hasapahnya putus. Tak kenapa lo kok bisa putus, tak tahu lah ini. Ini kan umpama aja. Memang mensurahkannya pun payah juga. Kok bisa lah? Apa sunat waktu itu terus terputus? Salaf sunat semacam nggak ada lah. Intinya nggak ada lah hasapahnya, terputus. Tapi sisanya kan masih ada. Berhubungan lah dia sisanya. Macam mana? Tadi katanya batasnya batas hasapah. Ini hasapahnya udah habis, terputus. Ya kadarnya lah. Kira-kira waktu masih ada hasapahnya berapa senti itu hasapahnya? Umpamanya 2 senti hasapahnya. Nah, sekarang sisanya berapa? Sekian. Masuknya ada 2 senti nggak? Ada. Ya udah, sama lah itu. Kayak masuk hasapah. Sama kayak misalnya umpama jika diciptakan Allah Ta'ala lah seorang lahir tanpa hasapah, zakar aja, nggak pakai hasapah dia, jadi gak wajib mandi. Tapi karena wajib apabila bidakhalil hasapah, memasukkan sebatas hasapah, dia nggak punya hasapah. Jadi karena nggak punya hasapah, apa nggak wajib mandi? Wajib. Sampai sebatas mana dia baru wajib mandi? Seukuran kalau seginilah panjang, gitulah ya. Kalau seginilah panjang zakar seseorang, kira-kira ditakdirkan seberapa lah hasapahnya. Kalau 3 cm, ya 3 cm. Ya karena mungkin panjang zakar orang kan beda-beda. Kalau panjang zakarnya, hasapahnya pun panjang. Kalau pendek pula zakarnya, hasapahnya pun pendek. Jadi ngukurnya itu ya ukuran sepanjang layak berapalah panjang zakarnya, sehingga bisa ditakdirkan kira-kira berapalah hasapahnya. Nggak sama, jangan disamakan. Karena beda-beda zakar, panjangnya beda batas hasapahnya. Nah, contohlah monyet misalnya. Monyet nggak ada hasapahnya ya. Pernah nengok apa monyet? Pernah jawab? Ada hasapahnya? Ada. Mualim nggak pernah nengok, nggak tahu. Ada nggak hasapahnya itu? Ada ya. Kalau ada ya sebatas hasapah monyet lah. Kalau monyet kan tak tegap-tegap kali, nggak panjang-panjang kali. Tentu hasapahnya pun tidaklah panjang-panjang kan gitu. Cuma adalah nggak dibilang, namanya ngaji kan.
Kemana dimasukkan? Biidkhalil hasafah. Kemana itu? Biidkhalil hasafah. Farjan. Dimasukkanlah hasafah. Kemana dimasukkan? Farjan. Ke faraj. Faras itu jangan kita pikir cuma punya perempuan. Farjun itu artinya lubang. Jadi tidak mesti lubang depan, lubang belakang pun lubang juga itu. Dubur. Jadi kalau dimasukkan ke dubur, dubur pun faras juga itu namanya. Jadi dimasukkanlah ke dubur, wajib mandi juga nggak tuh? Wajib. Siapa yang wajib? Yang masukkan atau ini masukkan? Dua-dua. Sekarang ini kan dulu penyakit umat Nabi Lut ya. Rupanya virusnya itu sampai sekarang juga ya masih menyebar ya. Lebih dahsyat dari virus corona ya. Kalau yang kayak gitu nggak heboh kali ya. Tapi kalau virus corona heboh kali kan. Yang kayak gitu nggak pernah dirazia, ada razia. Nggak pernah kita tahu ada razia ya. Razia para bencong gitu ya. Mungkin ada lah, Pak tak tahu ya. Iya kemungkinan bisa. Makanya kan haram mencampuri istri di dubur, tapi makruh mencampuri istri dari dubur. Beda di dubur, beda dari dubur. Kalau dari dubur artinya dari belakang. Jadi campurnya kayak hewan, kayak lembu kawin, kambing kawin. Mana pula telentang betinanya? Jangan masain. Biasa-biasa aja kan? Berarti campuri dari belakang. Dari belakang dimasukkan kemaluannya. Jadi kita karena manusia bukan hewan, janganlah perilaku kita kayak hewan. Dari belakang pula. Jadi apa hukumnya itu? Makruh. Nggak sampai haram. Tapi kalau dari lubang dubur tuh, lubang duburnya yang dimasuki, ya itu haram. Yang dalam Quran disebutkan Allah, apa katanya? Istri-istrimu tuh laksana harsul lakum. Jadi silahkan kamu masuk ke kebunmu dari manapun kamu datang. Kalau kebun kan ada buahnya ya. Maka datangilah kebun yang bisa berbuah. Kalau lewat dubur tak berbuah itu. Jadi tak cocok di situ bercocok tanam. Salah nanam dia. Tapi yang bisa berbuah lah. Yang bisa berbuah tentu lewat depan. Masuk berbuah sini bisa hamil. Kalau dari dubur pula, di dubur pula, mana hamil-hamil? Jadi dimasukkan sebatas hasafah ke dalam faraj. Itu suaminya enggak? Kalau suaminya enggak ada masalah. Cuman wajib mandi apa enggak? Kan itu masalahnya. Apakah itu jima namanya? Yang masuk kan maninya. Bukan yang masuk bukan masuk hasafahnya. Kalau itu enggak wajib mandi. Enggak wajib mandi. Cuman memasukkannya itu apa hukumnya? Karena itu suaminya ya enggak apa-apa. Kalaupun jadi anak kan jelas apa ayahnya. Tapi kalau mani orang lain bukan suaminya dimasukkan, itu haram, nggak boleh. Apa istilah orang tua apa namanya? Bayi tabung. 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 Oh gitu. Bisa jadi anak tuh. Oh gitu. Iya. Ya kalaupun misalnya bisa jadi anak, ya kan jelas ayahnya siapa. Karena yang disuntikkan mani siapa kan. Tapi nggak bisa begini dia. Aku mau anakku bang cerdas otaknya kayak profesor. Abang ku tengok tidak kayak profesor. Dongok kali abang. Aku tak mau punya anak dongok kayak abang. Jadi aku mau cari bibit yang paten lah, bibit profesor. Ku bayar pun nggak apa-apa lah, biar anakku kayak profesor. Ya. Mau pula profesor itu diambil maninya, dibayar, atas disuntikkan, ya haram.
Karena yang namanya berzina itu kan hubungan. Nah, cuman yang pasti memasukkan karena akan merusak nasab. Nah, merusak nasab ya, haram. Kalau jadi anak itu macam mana? Anak siapa? Lakinya ini. Sementara bibitnya profesor. Nah, kan bingung itu. Nggak jelas. Kalau hasyafahnya pakai pengaman boleh? Walaupun pakai pengaman, tetap wajib mandi. Belum sampai. Nah, nanti sabar. Ada, ntar lagi. Wajar aja. Nah, sering nengok di TV. Iklan. Ini disebutkan intifaul itu fitanain gitu kan. Berjumpa dua fitan. Iya. Karena dijelaskan dengan memasukkan seukuran hasafah gitu kan kepada zakat. Jadi kalau misalnya dia udah seukuran kepala zakar lah gitu kan, belum berjumpa hitam. Oh, dia dipakai hukum adat. Nah, adatnya si perempuan itu khitannya kalau sampai sebatas hasapah rata-rata laki-laki lah, itu udah berjumpa dia. Pengertian berjumpa bukan indimam, bukan belaga, tapi ittikhaz setentang. Nah, bukan harus belaga dia, setentang. Jadi kalau udah setentang, udahlah itu. Sudah dikatakan bertemu lah itu. Nah, tidak indimam. Kalau indimam itu kan bersentuh dia. Nah, indimam. Nah, kalau ini nggak harus bersentuh. Asal setentang sudah dikatakan iltiqa. Wajib mandi. Jadi adatnya khitan wanita itu apabila dimasukkan sebatas hasafah sudah iltiqa lah itu namanya. Kan, Jadi bagian klitorisnya itu tidak termasuk bagian harusnya tadi. gimana itu? Klitorisnya itu lentiknya berapa? Oh, iya, itu bazrun kalau bahasa Arabnya. Ah, iya. Tidak termasuk harusnya. Sudah. Min imro'atin, paras daripada perempuan. Walau mayyitatan, walaupun perempuan itu sudah dalam kondisi mati. Jadi digaulilah yang mati. Wajib mandi enggak tuh? Wajib. Siapa yang wajib? Yang gauli, yang hidup ya. Kalau yang mati, tak pala dimandikan lagi, enggak usah. Karena yang mati tidak berlaku kepadanya hukum hadas. Cuman mana yang terbuka ya dibetuli baliklah kapannya, dikubur balik elok. Au kana ala zakari khirqah. Nah, ini dia. Au kana ala zakari khirqatun malfufah. Atau ada di atas zakar itu khirqah, adalah pengaman tadi. Malfufah. Yang dibalutkan. Nah, itulah tadi pengaman namanya ya. Jadi khirqah itu pengaman itu tadi. Ya udah, wajib juga. Ya dua-dua. Walau ghalidhah. Walaupun pengamannya khirqah tadi tebal. Biasa nggak mau tebal-tebal, ini tebal misalnya, ya tetap wajib juga. Yang dibalutkan. Nah, balutkan. Ya itulah yang pengaman itulah. Dulu mungkin belum terkenal nama pengaman ya, maka khirqah katanya. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa wajib mandi? Karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata Nabi, idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl wa illam yanzil. Apabila bertemu dua khitan, maka sungguh wajib mandi, dan jika ia tidak keluar spermanya sekalipun. Rawahu Muslim, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Wa amal akhbar, adapun hadis-hadis, khobar-khobar adalah yang menunjukkan ala i'tibaril inzal,
atas terhitung wajib mandinya itu kalau inzal, takhobari seperti hadis Nabi, innamal ma' minal ma', sesungguhnya air itu dari air. Ini alif lamnya kan lil ahdi zihni, itu alif lam ma'rifah itu. Air yang dimaksud yang pertama sudah paham, air yang dimaksud yang kedua pun sudah paham. Itu alif lam ma'rifah lil ahdi zihni. Sesungguhnya hanya saja air dari air, maksudnya mandi wajib itu disebabkan karena air, maksudnya air sperma. Jadi kalau air sperma keluar maka wajib mandi. Jadi khobar-khobar bahwa wajib mandi itu dihitung kalau keluar sperma, ini paman sukhotun. Ini hadisnya dinasahkan. Arti dinasahkan di situ tidak menjadi syarat untuk berwajib mandi kalau campur itu harus keluar sperma. Kalaupun wajib mandi karena keluar sperma, itu wajib yang berdiri sendiri, tidak harus dijadikan sebagai syarat untuk wajib mandi karena hubungan itu. Jadi yang penting jimaknya itu ya sudah wajib mandi walaupun tidak keluar sperma. Keluar sperma itu ada kewajiban lain lagi. Nah, tidak termasuk menjadi syarat untuk wajib mandi karena jima itu harus inzal. Inzal tak inzal, asal jima wajib mandi. Asal iltiqal khitanani wajib mandi. Masuk sebenarnya. Cuman belum dibilang ini. Tadi kan min imro'atin aja. Nanti ada keterangan. Jangankan dari dubur laki-laki, seandainya dubur hewan pun wajib mandi. Dubur hewan semiring, mati hewan tuh habis dikawin. Iya, lemas dia, mati terakhir. Wajib mandi nggak tuh? Siapa hewannya? Orangnya ya. Orangnya wajib mandi. Iya. Iya. Ini pada ketika pasangan suami istri wajib, mungkin karena faktor usia udah lanjut 40 tahun, malu punya anak wajib itu campur ginjal, tapi mohon maaf tak di dalam parang, di luar. Azal namanya, azal ya, cabutnya. Dicabutnya ya azal. Cemana hukumnya itu? Iya, tapi terus malah. Iya. Artinya seterusnya begitu. Sama juga lah pakai pengaman. Barangkali lebih pakai pengaman ya. Kalau ini cabut-cabut, kadang-kadang nanti pasangannya marah kan. Nah, pakai pengaman. Pakai pengaman udah aman tuh. Kan nggak jadi. Tujuannya kan dikeluarkan mbak jangan jadi anak kan. Pakai pengaman pun kayaknya nggak sampai jebol ya. Lasak kali loh kalau jebol tuh ya. Nggak sampai koyak itu. Iya, itu yang permanen. Nah, yang permanen. Kalau yang nggak permanen, nggak apa-apa. Arti permanen itu memang diputus habis untuk jalan masuk tuh, sehingga nggak bisa masuk ke rahim. Nah, yang macam ini haram karena permanen. Kalau udahlah, udah 5 anak kita, nggak punya anak lagi nggak apa-apalah, tutup aja, tutup mati terus langsung. Iyalah, udah biar nggak repot-repot lagi. Udah, tahu takdir Tuhan, meninggal anak ini 5, baru kepingin nak punya lagi, nggak bisa. Jadi ke depan kita nggak ngerti macam mana perjalanan hidup ini. Nah, maka kalaupun mau, yang prinsipnya dalam Islam itu isyarat penjarangan anak, bukan penghentian anak. Susukan anak itu selama 2 tahun, itu kan isyarat menjarangkan anak, bukan untuk menghentikan anak. Nah, cuman kita kan sekarang banyak nggak mau punya anak lagi lah, udahlah segini aja lah cukup. Nah, kan gitu, udah nggak usah lagi gitu. Ke depan kita nggak tahu seperti apa. Nah, makanya jangan ditutup mati sehingga nggak bisa lagi dibenahi. Tapi kalau
misalnya karena pertimbangan-pertimbangan tertentu, kesehatan, tengok istrinya pun sakit-sakitan, kalau bolak-balik dia hamil bermasalah nanti, udahlah ditutup sementara. Dalam artian sewaktu-waktu nanti mereka menginginkan bisa punya anak lagi, buka lagi, bisa gitu. Nah kalau itu nggak apa-apa, tapi kalau yang permanen nggak bisa. Nah sekarang KB kabarnya bukan perempuan aja, laki-laki juga bisa. Apa istilahnya itu? Ada istilahnya itu. Ya, itu ya. Nah, itu permanen nggak itu? Nah kalau permanen nggak boleh. Meninggallah misalnya istrinya, nak kawin lagi. Sementara istri yang baru juga kepingin punya anak. Aku mau juga lah bang punya anak. Jangan istri abang yang pertama itu ya punya anak. Aku juga kepingin. Kayak mana lah deh, abang udah operasi nggak bisa lagi. Kalau gitu enceng aja lah bang katanya. Nah. Atau macam tadi, meninggal anaknya semua. Kayak mana pula itu. Nah, jadi kalau yang namanya permanen jangan. Itu haram. Tapi kalau nggak permanen, sekira-kira dihajatkan untuk bisa lagi, ya bisa dibenahi balik, itu nggak apa-apa. Kalau dia sekedar menjalankan saja gitu, itu nanti 2 tahun 1 kan, jadi sampai 20-30 anak ya nggak sanggup jadi itu gimana? Karena jarang dia kan sudah 2 tahun 1 kan, dia nikah umur 20, sampai misalnya dia nikah 15 tahun, atau 30 tahun. 15 kali 2 ya, 30 anak ini. Kali-kali dari mana itu Sembiring? Iya. Iya. Tetap nggak boleh. Dan itu 2 tahun 1 pun itu tengok-tengok orangnya juga itu Sembiring tidak asal muncrat mani itu terus jadi anak itu. Kalau jadi anak kalah tikus nanti begitu. Enggak. Kadang ada, kadang jadi, kadang enggak. Tapi kayaknya banyakan enggak jadinya ya. Banyakan enggak jadi daripada jadinya. Allah pun Maha tahu Sembiring, enggak sanggup itu. Merawat segitu banyak. Kalau 20 sikit lah itu Sembiring. Bisa 200 anaknya Sembiring. Kalau jadilah semua. Enggak. Nah, jadi enggak usah tetap walaupun dengan alasan itu. Oh, enggak dicas. Wirelessnya nggak dicas. Wireless nggak dicas. Itulah malam Selasa yang lalu. Tes. Nah, jadi nggak apa-apa Sembiring, aman Sembiring. Nggak usah takut Sembiring. Orang nikah aja belum. Apa Sembiring. Ya. Iya. Iya. Inzal itu kan nazala turunnya. Kan turun. Nah, mungkin dari bahasa itu. Kalau keluar bisa aja dari bawah ke atas keluar juga. Dari samping juga huruf juga. Nah, kalau inzal itu pasti dari atas ke bawah. Nah, makanya pakai bahasa inzal 1. Yang kedua, kenapa ulama pakai bahasa inzal? Karena tabarruk kepada lafaz hadis Nabi itu. Nah, karena Nabi mengucapkan begitu, sehingga udah itulah jadi iktibar bagi para ulama kita mengibaratkannya dengan bahasa inzal. Karena Nabi juga membahasakannya dengan bahasa itu. Baik, jadi ini mansukh hadis Nabi yang mengatakan bahwa
harus harus keluar sperma dulu baru wajib mandi, itu hadisnya mansukh. Baterai nih. Ini kali baterai. Tes. Tes. Baterai ini kayaknya kedip-kedip dia. Baik. Ini mungkin kehabisan tadi. Sempat lobet ya. Wa ajaba Ibnu Abbas, dan telah menjawab Ibnu Abbas, bi anna ma'nahu, sesungguhnya maknanya, annahu la yujibul ghusl, sesungguhnya tidak ia mewajibkan mandi, bil ihtilam, dengan ihtilam, ila ayanzil, kecuali bahwa ia inzal. Baterai ini. Bukan itu hidup. Cari baterai. Kontak sini. Ini hidup bagus. Karena apa tadi? Lagi ngisi dia. Tadi kan sempat lobet karena nggak di cas dia. Yalah, inilah dulu ya. Nah, jadi Ibnu Abbas menjawab, yang dimaksud makna hadis itu bukan hubungan suami istri baru wajib mandi harus inzal. Hadis itu tidak mengatakan itu. Jadi hadis itu hanya menyatakan annahu la yujibul ghusl, tidak wajib mandi bil ihtilam, manakala terjadi ihtilam. Ihtilam itu kan mimpi. Jadi tidak asal mimpi wajib mandi. Mimpi yang wajib mandi itu jika dia keluar mani. Jadi kalau mimpi tapi tidak keluar mani, itu nggak wajib mandi. Itu makna hadis innamal ma minal ma. Itu maksudnya. Jadi ini hadis tidak ada kaitannya dengan masalah jima. Tidak ada. Idzal taqal khitanani faqad wajabal ghusl wa illam yanzil. Nah, ini tidak terkait dengan hadis innamal ma'u minal ma'. Yang di sana menyatakan wajib mandi walaupun tidak keluar sperma apabila jima. Yang di sini manakala ihtilam itu tidak wajib mandi kecuali kalau keluar sperma. Nah, jadi dua hal yang berbeda. Hadisnya enggak beda. Jadi enggak perlu dimansuh. Hadis yang innamal ma'u minal ma' enggak perlu mansuh situ. Karena dia punya hukum yang berbeda. Hadis yang di atas menyatakan kalau bertemu dua khitan wajib mandi walaupun tidak harus keluar sperma. Sementara hadis yang di sini jika ihtilam tidak sampai wajib mandi kecuali jika dia inzal. Nah, jadi penetapan hukum hadisnya beda-beda. Di sana menetapkan jimaknya, di sini menetapkan inzalnya. Jadi ini dalil untuk keluar sperma wajib mandi. Yang di atas dalil menyatakan jima itu wajib mandi. Nah, jadi nggak perlu hadis ini dinasahkan, nggak perlu. Nah, itulah jawaban Ibnu Abbas. Wa zakarul khitan, wa zukirul khitan, disebutkan kata khitan jaryun alal ghalib. Nah, itu
berlaku atas ghalibnya. Nah, bahwa rata-rata orang itu kan ada khitannya. Maka falau adkhala khasafatahu au qadraha, jikalau seseorang memasukkan hasafahnya atau kadar hasafah min maktu'iha dari hasafah yang terpotong. Padahal bahimah, hewan itu kan nggak punya khitan itu. Sementara dalam hadis itu idzal taqal khitanani, apabila bertemu dua khitan. Nah, apabila bertemu dua khitan. Sementara kalau dicampurilah bahimah, hewan nggak punya khitan, apa lantas wajib mandi? Apa lantas tidak wajib mandi karena nggak bertemu dua khitan itu? Oh enggak. Itu penyebutan dua khitan itu hanya jaryun alal ghalib. Ghalibnya itu paras ada khitannya. Nah, jadi ghalibnya begitu, secara umum begitu. Jadi kalau ada faras yang tak ada khitannya, ya wajib juga mandi karena hadis itu hanya diberlakukan atas ghalibnya saja. Jadi yang enggak ghalib, yang enggak biasa, seperti misalnya hewan yang enggak ada khitannya, wajib mandi apa enggak? Wajib. Dubur ada khitannya? Enggak ada. Berarti ketika waktu dicampuri duburnya, apakah bertemu dua khitan di situ? Enggak. Lalu apa enggak wajib mandi? Kalau berdasarkan zahir hadis itu kan enggak wajib mandi. Karena yang wajib mandi itu kalau bertemu dua khitan. Ini enggak punya khitan. Kalau enggak ada khitan berarti kan enggak ketemu. Kalau enggak ketemu berarti enggak wajib mandi. Apa begitu hukumnya? Enggak. Hukumnya tetap wajib mandi. Loh, tapi Nabi bilang kalau bertemu dua khitan. Itu bahasa dua khitan jaryun alal ghalib. Diberlakukan menurut biasanya, umumnya. Bahwa kalau faras itu umumnya ada khitannya. Jadi katanya kanal hukmu kadzalik, adalah hukum ya seperti itu juga. Masuk seperti itu tuh apa? Ya wajib mandi juga. Walaupun dimasukkan ke paras hewan yang tidak ada khitannya, walaupun dimasukkan ke dalam dubur yang tidak ada khitannya, tapi tetap wajib mandi. Hukumnya seperti itu juga. Maksudnya hukumnya sama-sama wajib mandi. Alasannya kenapa? Li'annahu jima'un fi farjin. Karena sesungguhnya itu jima' pada faraj. Walaisal muradu biiltiqa'il khitanaini indimamuhuma, dan tidaklah yang dimaksud dengan bertemu dua khitan itu indimamahuma, ya, indimamnya. Nah, indimam itu apa? Nah, sentuhannya, nggak mesti indimam sentuh. Nah, li'adami ijabihil ghusl bil ijma'. Indimam itu bukan sentuh, ya. Indimam itu maksudnya apa, ya? Tidak setentang dia, sekedar masuk gitu, tapi tidak setentang. Nah, kalau sekedar itu tidak dikatakan iltiqa. Indimam itu tidak dikatakan iltiqa. Yang iltiqa itu kalau setentang. Indimam belum setentang. Nah, jadi kalau indimam itu li'adami ijabihil ghusla bil ijma', karena ketiadaan mewajibkan ia akan mandi dengan ijma'. Jadi kalau indimam tidak sampai mewajibkan mandi, itu ijma' ulama. Nah, jadi yang dimaksud iltiqa itu apa? Bal tuhadhihima. Bahkan yang dimaksud dengan iltiqa adalah setentang kedua khitan itu. Nah, setentangnya itu. Yuqalu dikatakan iltaqal farisani, bertemu dua parosun, dua pasukan lah kita bilang, ya, bertemu dua pasukan. Idza tahadhiya, apabila mereka berhadap-hadapan, setentang maksudnya. Ya, setentang sejajar sama lah itu. Wa illam yamdima, walaupun dia tidak indimam, tapi setentang, ya sudah cukup. Wazalika innama yahsulu bi idkhalil hasafah fil farji. Dan yang demikian itu sesungguhnya hanya saja hasil ia iltiqa itu, tuhadhiya itu, setentang itu, hasil ia dengan apabila dimasukkan sebatas hasafah ke dalam faras. Kenapa gitu? Idil khitanani, karena dua khitan itu mahalul qat'i,
fil khitan, yaitu tempat yang terputus pada khitan. Tempat yang putus pada khitan. Jadi tempat yang disunat itulah pada khitan. Wa khitanul mar'ah, sementara khitan mar'ah, khitan perempuan, fauqa makhrajil baul, di atas tempat keluarnya kencing. Jadi tempat keluar kencing di bawah, khitan perempuan itu di atas tempat kencing itu. Udahlah, bahaya, nanti dibayang-bayangkan bahaya pula. Nah ini dokter lah ini. Kalau mau pas persisnya itu kedokteran lah, kebidanannya. Nah itu baru ada putu-putunya bagi pun kalau orang itu. Berarti bukan hanya lubangnya itu, di atasnya itu. Di atas itu tadi tempat kencingnya ya. Jadi disitulah kuasa Allah ya. Lobang kencing lain, lobang tempat keluar sperma lain, tempat masuk zakar lain. Jadi tempat masuk zakar tidak di lobang kencing perempuan tuh, enggak. Nah, jadi salurannya beda-beda dia. Itulah kuasa Allah Subhanahu wa taala. Sama kayak laki-laki juga. Ketika saat maninya mau keluar, mau sesak kayak mana kencing pun tak keluar itu kencingnya. Yang keluar tetap mani. Tak mau dia bercampur mani sama kencing keluar bersamaan, enggak mau itu. Pasti ngalah, pasti kencingnya belakangan dia. Nah, udah keluar mani, barulah dikeluarkan itu ke kamar mandi. Nah, namun bersamaan, sesak kali nih. Begitu keluar spermanya, bersamaan keluar pula kencingnya, nggak mau. Itulah kuasa Allah, sehingga spermanya itu tidak bercampur sama najis. Kuasa Allah Subhanahu wa taala itu. Ketika orang kencing, tapi dia nggak beristinja, kemudian dia menjual istrinya, itu gimana? Haram. Kenapa haram? Memasukkan benda yang bernajis ke dalam paras. Makanya kalau itu suruh suaminya, cebok dulu bang katanya. Suruh cebok dulu ya. Kalau enggak ya haram. Jadi kalau dia mau ketika dia berhubungan, dia mau kambuh dia, berarti wajib dicuci gitu. Kalau keluar najis, Manji. iya mazi bisa. Cuman kalau mazi keluar saat berhubungan itu dimaafkan lah itu. Nah kalau bolak-balik disiram tak jadi. Beda dia mualif. Beda. Itu pas tahu aja Iya. Ya rata-rata kan keluar mazi dulu, baru keluar mani. Nah, jadi kalau misalnya keluar mazi, ngencas lagi di belakang. Nah itu mesti dicuci baru campur, nanti keluar lagi, cuci lagi, keluar lagi. Bila lagi nak campur? Kalau bicara syahwat di malam sebenarnya kan laki-laki ini nggak pandai menutup, padahal itu syahwat, tak besar syahwat. Wanita ini kan karena rasa malunya syahwatnya tinggi juga malu. Tuh. Padahal syahwatnya lebih banyak wanita. Iya. Kan malu kan dia mampu nih. Banyak yang laki seperti itu. Di awalnya bukan tanggung, tapi kalah dia. Jadi supaya kalimatnya, mohon maaf, dia berawalnya tidak dengan paratnya, dengan kemaluannya, untuk tidak dulu, tapi dengan tangan. Udah wanita itu mana Mali? Nggak apa-apa. Boleh. Selama tidak memudaratkan. Iya. Tapi kalau sampai memudaratkan bagi istri, dahsyat kali pula mengorek-ngoreknya. Nah, itu haram lah pula. Nah, tapi kalau maksudnya memancing syahwat untuk sampai kepada puncak klimaks itu, ya nggak apa-apa. Boleh. mohon maaf Moli. Pakai lidah pula Moli. Wah, kalau pakai lidah lain lagi, najis itu. Nah, jadi jangan pula jilat-jilat pula. Tempat najis pula kotoran. Jangan kayak orang barat tuh ditengok-tengok yang di YouTube tuh. Ustadz yang menggolongkan boleh dan jangan misalnya tapi dia telan ada Moli. Yang di YouTube Moli. Oh. Ya, itu kan najis. Jilat-jilat najis apa hukumnya? Nah, kan keluar mazinya. Awak jilat-jilat. Nah, ya kan menjilat-jilat najis pula. Walaupun tak ditelan, haram. Nah, jadi jangan kayak hewan pula kan.
Ngeri-ngeri sedap nih, banyak lajang-lajang nih. Udah Jawa jangan lama-lama lah Jawa. Masalah cocok nggak cocok lah Jawa. Ada kasus rumah lewat menikah nggak mas. Rumah Malim ini berzina dulu Malim. Perempuannya itu Kristen. Tapi mohon maaf berzina dulu Malim hamil. Baru diislamkan ya Malim. Jadi pertanyaan Malim, apakah wanita yang dizina itu masuk Islam? Apa sudah saya Malim? Oh iya. Kalau dia masuk Islam, walaupun dia hamil kan tidak dihormati. Begitu masuk Islam nikahi boleh. Cuman yang pasti menzinainya itu haram. Walaupun dia sebelum Islam lakukan itu Malim. Walaupun sebelum Islam Tetap haram. haram. Bukan berarti kalau bukan Islam seenak-enak dia pula kan. Tetap haram. Itu terus mohon maaf ya. Wanita tadi kan tidak ada bekas hitamnya Malim. Kan ada itu tulis hitam lagi tuh Malim. Artinya kan mau maaf ya hasapah itu sampai ketemu tapi tidak sampai bekas ketika hitam itu Malim tak ada bekas hitamnya. Kalau sudah namanya berzina, kelewatan-kelewatan pun itu ditananinya. Karena sebatas hasafah saja pun sudah bertemu. Ya, kalau semua lewat hasafah ya sudahlah. Nah, kalau itu udah pasti kalipun. Baik. Walau aulaja hayawanun kirdan au ghairahu fi adamiyyin wala hasafah lahu fahal yu'tabaru ila kulli zakarihi au ila qadri hasafatin mu'tadilah. Hah? Yang mana? Nah, yang mana? Tadi kan wa khitanul mar'ah fauqa makhrajil baul, gitu ya. Dan khitan wanita itu di atas tempat keluar kencing. Wa makhrajul baul fauqa madkhaliz zakar. Sementara tempat keluar baul, tempat keluar kencing di atas tempat masuk zakar. Nah ini khitan wanita di atas tempat keluar baul. Nah jadi di atas tempat keluar baul. Jadi tempatnya itu di atas, dia baulnya di bawah. Gitu. Tempat keluar baul di atas tempat masuknya zakar. Nah, jadi tempat masuk zakar di bawah, gitu ya, di bawah daripada tempat keluar baul. Tapi khitan wanita itu di atas tempat keluarnya baul. Nah, ini susah hawa aja pun kan susah bayang-bayangkannya. Kecuali dokter lah yang memang dia spesial itu kan. Lain lah semiring. Ada hubungannya baul. Baul bahasa Arab, beol bahasa Indonesia. Beda semiring. Walau aulaja hayawanun, dan jikalau memasukkan hewan. Hewan itu apa? Kirdan, umpamanya kera, monyet. Au ghairahu, atau yang bukan monyet, apalah yang hewan. Dimasukkan kemana? Fi adamiyin, ke manusia. Berarti monyet ngawini manusia. Nah, ini macam mana? Wala hasyafalahu. Nah, sementara si monyet tuh tidak ada hasyafahnya. Nah, nggak ada hasyafahnya. Jadi macam mana ini? Ngukurnya kayak mana itu? Sementara baru wajib mandi kalau sebatas hasyafah. Monyet tak ada hasyafahnya kata sini. Fahal yu'tabaru ila kulli zakarihi, apakah dihitung baru wajib mandi itu apabila masuk seluruh zakar monyet itu, baru wajib mandi.
Karena nggak ada asapah, ya udah zakarnya lah semua berwajib mandi. Au ilaju qadri hasafah mu'tadilah, atau yang dihitung itu ilaju qadri hasafatin mu'tadilah, masuk seukuran hasafah yang mu'tadil. Mu'tadil itu yang sedang, sederhana lah. Maksudnya seukuran inilah zakar monyet tuh. Kira-kira kalau ada zakar manusia seukuran ini, sebatas manalah hasafahnya. Nah, segitulah yang jadi ukuran baru wajib mandi. Tak pala harus masuk semua. Qala al-imam fihi nazrun. Berkata al-imam, pada masalah ini ada nazar, ada penelitian lagi. Maukulun ila ra'yil faqih, itu diserahkan atau diwakilkan, diserahkan kepada pendapat ahli fikih. Intaha. Tapi wayam bagi i'timadu sani, yang sogeanya berpegang kepada pendapat yang kedua. Apa itu pendapat yang kedua? Yang menjadi ukuran i'timad kepada yang kedua. Apa yang kedua? Diukur kepada hasafah mu'tadilah. Nah, kira-kira kalau seukuran inilah zakar manusia, seukuran zakar monyet ini, kira-kira manusia zakarnya seberapa? Diukurlah segitulah zakar monyet itu yang kira-kira ada hasafahnya. Nah, kalau sebatas itu wajib mandi. Kalau nggak sebatas itu nggak wajib mandi. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, seginilah dulu ya. Nanti akan datang wa yajnibu sabiyun wa Yang tadi itu berarti salah pun orang itu boleh ya. Menurut kamu sebagai bahasa Indonesia, katanya bel itu diambil dari apa? Bahasa Arab, baul katanya itu. Oh, Salah ambil itu ya. itu lawak-lawaknya itu. Oh, paras itu artinya apa? Lobang kan? Nah, lobang itu kan bisa lobang depan, bisa lobang belakang. Jadi lobang belakang namanya dubur, lobang depan namanya kubul. Tapi kalau dari baul ke beol itu jauh kali. Nah, nggak ada tempat nyambungnya. Nah, nggak ada tempat nyambungnya. Nah, kamus mana lah itu ya? Tahu gitu. Nggak istilah beol pun kan sekarang itu. Kalau dulu nggak ada istilah beol, dulu berak. Gitu. Jadi beol itu bahasa pasarannya itu ya. Beol, BAB. Ya. Jadi beol. Kodoh, bahasa yang sopan kodoh hajat. Nah, itu makanya bahasa-bahasa fikih ini cukup santun dia. Kodoh hajat. Nah, beda. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rzuqna imanan kamila wa yaqinan sadiqa wa qalban khashi'a wa ilman nafi'a wa amalan maqbula wa taubatan nasuha wa husnal khatimah. Allahumma rzuqna rizqan wasi'an halalan tayyiban mubarakan jamila wa ilal khairi qarribna wa 'anil syarri ab'idna waqdi hawaijana fid dini wad dunya wal akhirah innaka 'ala kulli syai'in qadir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.